Imam Al-Baghawi, wa thiyabaka fatahhir ay wa thiyabaka faqassir. Bajumu, pakaianmu untuk laki-laki dipotong tuh. Enggak boleh melebihi mata kaki, enggak boleh. Wa thiyabaka faqassir. Potong itu. Yang laki-laki pakaiannya enggak boleh lebih dari mata kaki. Harus di atas mata kaki pakaian laki-laki. Enggak boleh isbal, enggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Bapak Nabi bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa saja yang melewati mata kaki dari pakaian itu, maka tempatnya di neraka. Hukumnya haram. Ini 5 penafsiran dari ayat wa thiyabaka fatahhir. Bisa dilihat di tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi. Isbal itu hadisnya sangat banyak sekali. Kemudian kalau antum kumpulkan, kemudian dianalisis, pertama apa itu isbal kan? Apa itu isbal? Apa itu isbal? Isbal itu sederhananya adalah melebihkan pakaian di bawah mata kakinya. Orangnya disebut dengan musbil. Orangnya disebut dengan musbil. Pertama kita sepakati dulu bahwa hadis yang dipersoalkan tentang orang yang isbal. Berarti orang yang tidak isbal nggak ada masalah. Jelas di sini? Karena hadisnya mempersoalkan orang yang isbal. Jadi orang yang tidak isbal tidak ada masalah. Jadi Nabi aja tidak mempersoalkan orang yang tidak isbal, yang celananya di atas mata kakinya. Itu tidak dipersoalkan oleh Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang mempersoalkan, Anda siapa? Nabi aja nggak mempersoalkan, masa Anda mempersoalkan? Jelas ya? Jadi yang tidak isbal itu tidak ada masalah dalam hadis. Yang isbal baru ada masalah. Jelas? Di terbalik ya, kalau perempuan mesti isbal bu, mesti isbal. Awas hati-hati, laki-laki tidak isbal. Jangan kebalik. Ya, laki-lakinya kemudian misalnya ada persoalan, perempuannya malah pada nggak isbal. Dan ketinggian isbalnya melebihi laki-laki, itu salahnya fatal. Dan nggak usah dibayangin, awas. Ya, baik. Pelan-pelan. Waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Kita kembalikan. Sekarang sepakat dulu sampai sini. Sepakat ya? Jadi kalau yang tidak isbal tidak ada masalah. Yang isbal ada masalah. Cuma masalahnya di mana? Itu dia dulu. Harus sepakati dulu masalahnya apa dan di mana masalahnya. Dan kapan terjadi masalah itu? Baik. Hadis-hadis sampai kepada kita. Ada di Abu Daud kemudian bagian pertama ya nomor 187. Teman-teman sekalian di hadis pertama. Satu kali saya persingkat saja. Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba lewat seseorang. Ketika lewat seseorang ini Nabi mengatakan, lihat kalimatnya. Nabi mengatakan, lima makna beliau sampaikan, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, maka tempatnya di neraka. Famaq'aduhu finnar, tempatnya di neraka. Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, tempatnya di neraka, kata Nabi. Jelas sih? Belum, karena belum selesai kalimatnya. Baik, bagaimana Anda bisa jelas, gitu kan? Baik. Di sini kemudian Abu Bakar langsung berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena izar itu sarung, ya, sarung saya, pakaian saya juga melebihi mata kaki. Kata Nabi, kamu tidak termasuk dalam ini. Lihat kalimatnya, ya, lihat kalimatnya. Abu Bakar mengenakan pakaian melebihi batas kakinya. Jadi Abu Bakar itu isbal juga di sini. Jelas sampai sini? Karena beliau merasa beliau ini kurus, kan? Kemudian sering turun tuh sarungnya, melebihi batas mata kakinya. Ya, rahmukallah. Poinnya beliau isbal. Ya, sementara ada orang lewat tadi, kemudian pakaian yang melebihi batas mata kaki, keluar kalimat Nabi tadi. Teman-teman sekalian, pertama yang harus dibaca adalah, keadaan isbal sebelumnya sudah ada. Orang-orang menggunakan pakaian sebagian melebihi batas mata kakinya, sudah ada. Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat. Ketika orang tadi lewat, baru keluar kalimat tadi. Jelas sampai sini? Baik, kemudian setelah itu Abu Bakar mengklarifikasi, apakah yang dimaksud ini isbal mutlak atau isbal tertentu, karena saya pun isbal ini, ada masalah di saya. Dan selama ini Nabi nggak pernah menegur. Begitu orang itu lewat, kemudian dikomentari dengan kalimat tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nah, dari sini sesungguhnya ketika hadir kalimat-kalimat tadi, sahabat-sahabat senior di samping masih ada yang junior, namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu masih kecil. Maka disampaikanlah kepada beliau ini oleh Nabi SAW dengan kalimat bahasa yang dipahami. Kan anak-anak biasanya belum paham bahasa kiasan ya, bahasa tinggi gitu ya. Nah, yang 5 tahun, yang 4 tahun dipanggil sini, kamu jangan panjang tangan ya, tangan kakak nggak panjang kok, kan? Yang dia pahami bahasa real saja. Tayyib. Maka pada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan oleh Nabi SAW, kamu jangan sombong seperti orang yang melebihkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Jadi di sini ada 2 kalimat. Satu, Nabi menyebutkan kalimat umum yang tanpa menyebutkan kalimat sombong. Sedangkan di sisi lain menjelaskan pada Ibnu Umar memasukkan kalimat sombongnya khailah di sini.
Maka dikumpulkanlah oleh para ulama hadis-hadis ini, bahkan banyak sekali hadisnya. Diterapkan metode al-jam'u wa tawfir, mengumpulkan semua hadisnya, diambil isyarat hukumnya. Kesimpulan pertama, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan isbal ini bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya, tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi. Karena orang ini ketika lewat menampilkan kemegahan dirinya. Teman-teman kalau pernah ke Arab atau tinggal di Arab, sebagian sifat orang-orang Arab itu dulu yang diabadikan dalam pelajaran-pelajaran dan praktek sebagian hingga kini, itu kalau sudah mendapati kenaikan strata dalam kehidupan, harta mulai agak banyak, kedudukan meningkat, biasanya salah satu tanda untuk menampakkan dirinya dengan berganti pakaian yang lebih bagus dan tercurah sampai dengan ke bawah jalan. Ya, jadi pakaian-pakaian kebesaran lah gitu ya. Baik, bukan cuma cukup kebesaran. Kalau yang perempuan itu pakai perhiasan-perhiasan. Ya, baik, kalau jalan perhiasan banyak, itu kan tabarruj namanya. Tabarruj muncul, kelihatan kaki gelang dipakai kan, gelangnya di kaki, ketika jalan kicik gitu kan. Itu tandanya sudah mulai meningkat strata kehidupannya. Nah, jadi begitu dia lewat, dia ingin pamer, nih saya loh. Baru berubah nih status kehidupannya. Maka disoallah oleh Nabi SAW. Maka pendapat yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan hadis isbal ini ilatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya, karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal, cuman karena kesombongan yang melekat pada orang itu, ingin pamer dengan keadaannya. Jelas di sini? Ini bagian yang pertama. Jadi ilat hukum yang disimpulkan terkait dengan kesombongan, pamer di sini. Yang kedua mengatakan dia mengambil pada hadis yang mutlak saja. Yang mutlak untuk kehati-hatian, karena ilat sombong ini kaitan dengan hati kan, kita nggak bisa menebak suasana hatinya. Ya, suasana hati bisa sombong bisa tidak, karena Nabi mengatakan dalam satu situasi mutlak kalimatnya, untuk kehati-hatian dia mengambil yang ini saja. Jadi pokoknya nggak boleh isbal lah. Kalau isbal resikonya bisa di neraka gitu kan. Maka mengambil hadis ini dengan pemahaman untuk menjauhi isbal, maka dia praktekkan dalam kehidupan, celananya kemudian dia sesuaikan di atas mata kakinya. Ya, pendapat yang kedua. Tayyib. Yang ketiga kemudian berusaha menggabungkan ini. Ini menurut saya yang terbaik. Ini yang menggabungkan. Baik poin yang pertama ataupun yang kedua sesungguhnya bisa dipadukan. Ya. Satu, yang terbaik adalah menyesuaikan kondisi pakaian itu. Ya. Terlalu di bawah mata kaki tidak bagus. Karena bukan cuma masalah sombong, bisa juga terlalu terurai, bisa terlekat dengan najis, bisa kotoran, bisa macam-macam kan? Jadi Anda bisa sesuaikan. Bisa Anda misalnya pas di mata kaki naikkan sedikit ke atas untuk menghindari kotoran-kotoran dan noda, tapi tetap menggunakan asas keanggunan dan keelokan, karena Allah pun mencintai keindahan di sini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi sesuaikan dengan profesi Anda, maksimalkan itu sehingga tampak keanggunan Anda tidak keluar ya dari penampilan yang menurut sebagian adat mungkin tidak bagus gitu ya. Bukan cuma adat yang tidak sesuai dengan kondisi agama, bukan, sesuai dengan kondisi syariat kita, tapi dipandang kurang elok. Misal, mohon maaf ya, Anda sudah pakai jas, pakai dasi gitu kan, mau berangkat ke kantor, tiba-tiba celananya mau dekat lutut ya, nggak seimbang misalnya kan, terlalu tinggi kan, nggak nyaman dilihat ya, ya nggak nyaman ya. Jadi karena itu coba Anda sesuaikan ya, mungkin di atas sedikit ya, paskan di situ ya, naikkan sedikit, yang dengan itu najis bisa dihindari dan tampilan tetap bagus di sini. Jadi pada prinsipnya ini cuma khilaf ringan di sini, nggak usah diperbesar. Jadi jangan sampai timbul masalah baru yang dengan itu justru memasukkan Anda ke neraka. Anda memang tidak isbal, tapi mulut Anda isbal tuh. Semua ditarik gitu kan, kayak nggak ada sumbunya. Masih kelebihan bahan, kayak nggak ada gunting aja. Komentarnya kan nyebelin, rame di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kesombongannya muncul. Dia nggak isbal, cuman lisannya sombong. Atau sebaliknya, yang isbal pun komentarnya yang lain. Begitu jalan, Assalamualaikum, Masya Allah, banjir ya ini. Enggak kok dinaikin, bisa gitu kan? Dalam suasana yang ingin mencela. Ini bukan suasana canda biasa, dia ingin mencela dan sebagainya, itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh ya. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan ya. Anda mau pilih pendapat yang pertama boleh, pendapat kedua silahkan. Ingin berjaga-jaga itu bagus, yang paling penting adalah jaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini?